Anak ini namanya Frank, ayahnya telah meninggalkannya sejak usia Frank baru 2 tahun dan setelah itu ia tinggal bersama dengan ibunya. Beberapa tahun kemudian ibunya Frank menikah lagi, sayangnya Frank mendapatkan ayah tiri yang sangat buruk. Tidak hanya itu, ibu Frank juga sibuk dengan hidupnya sendiri sehingga Frank merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Frank tumbuh dengan aliran musik keras di masa itu, di mana band rock sedang menjadi tren di seluruh dunia. Namun karena tidak mendapatkan kasih sayang sejak ia kecil, Frank tumbuh menjadi anak yang kasar dan juga pemarah. Ia bahkan berani melukai dirinya sendiri sampai membuat ibunya ditangkap polisi. Di hadapan polisi Frank mengaku jika sang ibu telah menyerangnya. Akhirnya karena keterangan Frank tersebut ibunya pun harus masuk penjara, sedangkan Frank akan tinggal di panti rehabilitasi remaja hingga usianya 18 tahun. Hal itu sengaja dilakukan oleh Frank karena ia sangat membenci ibunya, dan setelah itu Frank pun tumbuh dewasa dengan didikan keras jalanan Los Angeles. Tanpa pengawasan orang tua Frank merasakan kegagalan jatuh dan bangun sampai ia hampir putus asa, lalu ia pun menghubungi ayah kandungnya. Sayangnya saat ia menelpon, sang ayah justru pura-pura tidak mengenalinya hingga akhirnya sejak hari itu Frank juga sangat membenci ayahnya. Nama Frank sebenarnya merupakan nama pemberian sang ayah, maka dari itu karena ia marah pada ayahnya Frank pun mengganti namanya menjadi Nikki Sixx. Sejak penolakan ayahnya kemarin ia tidak mau lagi mengingat-ingat lagi siapa ayah kandungnya. Sementara itu di tempat lain Tommy adalah seorang pemuda yang menyukai band rock. Ia tumbuh di tengah keluarga yang sangat menyayanginya, sehingga ia selalu ceria dan menganggap segalanya baik-baik saja. Tommy adalah penggemar band Nikki, ia sangat mengagumi Nikki dan merasa senang saat ia bertemu dengan pemuda tersebut. Namun saat ini bandnya Nikki sedang terjerat masalah sehingga mereka pun membubarkan diri, dan oleh karena itu untuk menyambung hidupnya Nikki pun mengikuti audisi pemilihan pemain band yang dibuka oleh seseorang bernama Mick, dan karena Tommy juga ada di sana maka ia pun mengikuti audisi itu sebagai drummer. Esok harinya Nikki dan juga Tommy mengikuti audisi tersebut. Awalnya mereka berpikir jika Mick hanyalah rocker biasa. Namun saat mereka menyadari karakter Mick yang cukup keras Nikki pun meyakini jika grup baru yang mereka bentuk ini akan memiliki visi dan misi yang sama. Dan ternyata di balik sifat Mick yang keras, ia menderita penyakit yang serius. Penyakit ini membuat tulangnya menua lebih cepat sehingga ia tak mau membuang-buang waktu dan ingin segera sukses. Oleh karena itu setelah ini mereka akan segera mencari vokalis baru untuk band mereka. Akhirnya untuk mengisi posisi vokalis Tommy pun mengenalkan teman sekolahnya yang bernama Vince. Saat ini Vince sedang menjadi vokalis band yang mengcover lagu-lagu orang lain, namun ia sendiri telah memiliki aura bintang dan cukup populer di kalangan anak muda. Oleh karena itulah Tom yakin jika temannya ini akan bisa membawa kesuksesan juga untuk band mereka. Keesokan harinya Vince bergabung dengan Tommy di grup band barunya, namun ia membawa pacarnya yang sangat posesif. Akan tetapi anak-anak band ini merasa tak peduli karena mereka hanya ingin fokus dengan lagu mereka. Setelah mereka membuat lagu keempat, orang-orang ini pun mulai merancang konsep untuk pertunjukan bandnya. Mereka juga membuat nama band yang menarik agar bisa dikenal oleh banyak orang. Awalnya Nikki mengusulkan sebuah nama yang terdengar aneh. Akhirnya Mick pun memberi usul yang langsung disetujui oleh semua orang yaitu Motley Crue. Nikki kemudian menambahkan aksen pada nama bandnya supaya tampak lebih menarik dan menjadi ciri khas band tersebut. Setelah itu mereka pun manggung untuk pertama kalinya di sebuah panggung rock. Sayangnya penampilan mereka diremehkan oleh orang-orang. Mereka sempat bertengkar dengan penonton sebelum akhirnya berhasil menampilkan satu lagu dan mendapat sambutan yang antusias. Mereka pun mulai menulis lagu dan menggelar pertunjukan dari panggung ke panggung. Motley Crue akhirnya berhasil mendapat banyak penggemar dan penampilan mereka selalu ditunggu para pecinta band metal. Kepopulerannya ini pun membuat Motley Crue dilirik oleh seorang produser dari sebuah label rekaman Elektra Record. Ternyata ia telah mendengarkan Motley Crue dan ingin menyaksikan sendiri penampilan band pendatang baru itu. Keesokan harinya setelah melihat penampilan Motley Crue secara langsung, produser yang bernama Tom ini pun mulai mendekati grup ini secara personal. Ia mengenalkan dirinya dan memberi tawaran supaya band ini dikenal oleh lebih banyak orang. Ia kemudian memberi tawaran kontrak rekaman kepada Motley Crue dan selain dari produser Motley Crue juga diberi tawaran seorang road manager yang akan mengatur dan mengurusi mereka selama ada pekerjaan.
Manajer itu bernama Doc. Doc kali ini memberi jaminan bahwa ia akan mempertahankan kepopuleran Motley Crue. Baginya tidak banyak grup band yang bertahan karena mereka hanya bisa menulis lagu namun tidak bisa mengatur manajemen bandnya sendiri. Sejak saat itu setelah krunya lengkap, Motley Crue pun mulai merambah panggung yang lebih besar. Sayangnya Vince kembali berulah secara diam-diam. Ia berselingkuh dengan kekasih produsernya sendiri. Dan oleh karena itu meskipun Motley Crue begitu terkenal, hal itu bersamaan dengan beberapa kejadian kontroversi yang mereka lakukan. Sebelum tampil, Motley Crue selalu mensugesti diri mereka untuk tampil secara maksimal. Mereka ingin memberikan sebuah penampilan yang akan dikenang oleh para penggemarnya. Motley Crue bukanlah band heavy metal biasa. Selain kemampuan musiknya yang luar biasa, mereka juga memberi atraksi di atas panggung yang berbeda dari band lainnya. Pantas jika mereka memiliki penggemar yang sangat banyak dan militan. Mereka pun akhirnya mulai masuk televisi, namun mereka diberitakan buruk karena dianggap menulis lagu bertemakan satanis. Meskipun begitu, Motley Crue tetap membantah berita tersebut. Sementara itu Motley Crue kini memiliki teman yang sangat nyentrik dan selalu berkelakuan aneh yang bernama Oz. Meskipun begitu, ia memberi peringatan kepada para personelnya bahwa industri musik memang penuh dengan hal-hal berbahaya seperti narkokom, dan lingkungan pergaulan yang toksik. Jika mereka tidak bisa mengendalikan hal itu, maka Oz memastikan mereka bisa gila. Namun ternyata menurut Doc, anak-anak Motley Crue pada dasarnya memiliki selera humor yang aneh. Mereka bisa saja mengganggu salah satu personel mereka, bahkan membuat keributan di hotel ketika konser tur berlangsung. Semakin besar nama Motley Crue, mereka juga semakin sering membuat onar yang sangat merugikan orang lain. Mereka tidak peduli pada aturan dan sering dibawa pengaruh obat-obatan terlarang. Sejak mereka benar-benar diliputi oleh ketenaran, kekayaan dan juga kesuksesan, Motley Crue bisa melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk bergonta-ganti pacar, bahkan selingkuh dengan pacar temannya sendiri. Hal ini ternyata dilakukan oleh Nicky. Suatu hari orang tua Tommy datang ke tempat konser untuk melihat kesuksesan anaknya. Oleh karena itu Tommy pun mengenalkan kekasihnya pada orang tuanya, dan pada saat inilah Nicky merasa malu karena ternyata Tommy akan menikahi pacarnya. Padahal pacarnya yang bernama Rosie itu baru saja berselingkuh dengan Nicky, namun melalui feeling seorang ibu, ibu Tommy tidak menyetujui hubungan mereka. Meskipun secara tersirat ia menyindir Rosie sampai membuat perempuan itu tersinggung. Dan keesokan harinya Rosie pun berganti menyindir ibunya Tommy. Awalnya Tommy meminta maaf atas nama ibunya, namun Rosie tak mau mendengar hal itu. Ia terus menjelek-jelekkan ibu Tommy, sampai ia merasa tersinggung dan mengusir Rosie dari tur mereka. Beberapa tahun kemudian telah berlalu, mereka pun berkumpul di rumah Vince yang sudah menikah dan sudah menanti anak pertamanya. Malam itu Vince sedang mengadakan pesta di rumahnya sehingga semua temannya berada di sana. Namun saat malam semakin larut, Vince pergi keluar untuk beli alkohol. Rezel temannya yang melihat itu pun langsung ikut dengan Vince. Setelah mereka berhasil membeli minuman, Vince dan Rezel pun pulang ke rumah. Sayangnya Vince yang menyetir sedang berada di bawah pengaruh minuman, sehingga ia tak dapat berkonsentrasi ketika berada di jalan, dan oleh karena itu kecelakaan pun tak dapat terhindarkan. Beberapa saat kemudian Vince adalah orang yang pertama kali menyadari jika mereka mengalami kecelakaan. Ia sempat berbicara dengan Rezel, namun ternyata saat itu Rezel sudah terluka cukup parah, hingga akhirnya ia pun meninggal. Setelah kecelakaan itu Vince pun ditangkap oleh polisi dan dipenjara atas tuduhan kelalaian dalam berkendara, dan masuk dalam pembunuhan tidak berencana. Akhirnya sejak Vince dipenjara, Motley Crue semakin kacau. Mereka semakin sering teler, bahkan hingga Vince keluar dari penjara pun kondisi mereka justru makin parah. Padahal label rekaman mereka sudah mendesak produser agar Motley Crue mengeluarkan lagu baru. Setelah sekian lama akhirnya Vince datang ke studio. Mereka berkumpul untuk pertama kalinya, namun suasana sangat tidak menyenangkan. Nicky yang semakin terpuruk dengan kondisinya, sementara Vince yang masih merasa bersalah atas kematian temannya akibat kecelakaan itu membuat segalanya jadi buruk. Maka dari itu semakin hari Nicky semakin akrab dengan narkokom. Hal itu juga dipicu dari surat ibunya yang selalu berharap Nicky kembali padanya. Namun di saat yang sama Nicky belum bisa memaafkan ibunya, sehingga kehadiran ibunya justru membuatnya semakin tertekan. Ia bahkan dianggap egois karena tidak pernah mengangkat telepon dari ibunya. Nicky tidak percaya pada cinta dan kasih sayang. Hal itu akhirnya berimbas membuatnya tidak suka pada Tommy yang memiliki pacar.
Ia juga tidak suka pada Vince yang telah berkeluarga dan memiliki putri semata wayang. Nicky selalu menganggap bahwa keluarga itu hanyalah jadi beban yang bisa menghambat karir mereka. Di sisi lain Vince sendiri mulai tidak nyaman dengan Motley Crue, prioritasnya kini bergeser pada kebahagiaan anaknya. Namun meskipun begitu Doc sang manajer selalu meyakinkan Vince bahwa karir mereka akan kembali melesat seperti saat debut pertama dahulu, dan untuk mendongkrak hal tersebut Motley Crue memulai kembali tur konser mereka. Hari ini mereka berangkat untuk melakukan tur. Selama di pesawat Tommy menceritakan rencananya yang akan menikahi kekasihnya. Ia ingin Nicky menjadi teman yang mendampinginya untuk merayakan hari bahagianya nanti. Sayangnya saat itu Nicky sedang kecanduan narkokom sehingga ia tidak dapat mencerna ucapan Tommy sebagai permintaan yang berarti. Namun sebenarnya tidak hanya Nicky yang kecanduan, Tommy pun juga mengalami hal itu sampai membuat harinya terasa sangat kacau. Saat melakukan tur konser ia bahkan tidak terlalu sadar meskipun menunjukkan penampilan yang luar biasa. Ia juga membuat keributan di banyak tempat sampai membuat Doc memborgolnya di kamar sampai tenang. Sementara itu esok harinya Doc menemui Nicky dan menyuruhnya siap-siap. Awalnya Nicky ragu karena ia ingin istirahat, namun Doc memaksanya karena ia berkata jika Nicky harus menemui orang yang penting. Ternyata orang penting itu adalah ibunya Nicky. Ibunya tiba-tiba menemui Nicky dan itu membuat Nicky sangat marah. Ia bahkan pergi ke hotel dan meninggalkan ibunya karena selama ini ia merasa dibuang oleh kedua orang tuanya. Kejadian ini membuat Nicky semakin terpuruk. Ia pun meningkatkan dosis obatnya untuk melupakan semua hal yang menyakiti hatinya. Akhirnya kondisi Nicky ini berakibat fatal untuk pernikahan Tommy. Sebagai pagar ayu Nicky seharusnya mendampingi Tommy dan membawakan cincin pernikahan sahabatnya. Sayangnya karena kondisinya sangat buruk dan masih teler, Tommy pun marah. Ia tak menyangka sahabatnya akan membuat kekacauan di hari pernikahannya. Namun meskipun tidak sadar 100%, Nicky mengingat janjinya sehingga ia pun memaksakan diri menjadi pagar ayu di pernikahan Tommy. Walaupun pada akhirnya kondisinya yang sangat mengenaskan itu membuat Tommy merasa prihatin. Sebagai seorang sahabat, Tommy yang sebelumnya tersinggung dengan sikap Nicky lama-lama menyadari jika Nicky sedang butuh pertolongan. Awalnya ia mengira Nicky hanya butuh hiburan seperti pesta, namun ternyata Nicky justru menggunakan uangnya untuk memborong narkokom. Hingga suatu hari seorang kenalan Nicky memberitahu ada produk narkokom baru dengan dosis tinggi. Orang itu pun membujuk Nicky untuk mencobanya, dan akhirnya Nicky pun tertarik lalu memakai obat itu sampai ia tiba-tiba pingsan, dan membuat seluruh orang panik. Setelah itu Nicky langsung dibawa oleh ambulans. Tragedi ini pun langsung mendapat perhatian media hingga ia diberitakan tewas karena overdosis. Hal itu tentu menjadi pukulan yang sangat berat bagi para penggemar dan tentu saja teman-teman bandnya. Sementara itu petugas yang menemani Nicky merasa khawatir jika Nicky harus meninggal di tangannya, sampai ia pun melakukan segala cara untuk membuat Nicky tetap hidup dan ternyata cara itu berhasil. Akhirnya setelah berhasil hidup kembali, Nicky pun menyadari kesalahannya, dan oleh karena itu sejak ia diberi kesempatan kedua untuk hidup Nicky bertekad untuk mengubah kebiasaannya dengan menjauhi narkokom. Ia meminta maaf pada orang-orang terdekatnya, dan berencana untuk mengubah sudut pandangnya supaya tidak terlarut-larut dalam kesedihan. Setelah itu Nicky pun pergi ke pusat rehabilitasi agar terlepas dari candu narkokom. 1 tahun kemudian Motley Crue bangkit dan kembali berkarya. Mereka mengerjakan album baru dan sukses besar di pasaran. Penggemar mereka semakin banyak hingga semakin sering mengadakan konser di banyak negara. Namun di balik kesuksesan Motley Crue, Vince sang vokalis sangat merindukan anaknya. Bahkan Tommy juga merasa istrinya menjauh karena mereka jarang komunikasi. Vince pun merasa jika jadwal tur kali ini terlalu padat, sampai mereka tidak bisa pulang untuk bertemu dengan keluarga. Akhirnya mereka pun pulang setelah tur berakhir, namun Vince justru tak bisa bertemu anaknya karena sang istri memilih untuk berpisah. Hal ini membuat Vince sangat terpukul sehingga ia tidak pernah lagi berkumpul bersama teman-teman bandnya. Sikap Vince ini tentu membuat Motley Crue marah, dan mereka mengirim pesan supaya Vince datang ke studio. Setelah dipaksa oleh teman-temannya Vince pun datang, namun ternyata ia datang hanya untuk menyatakan dirinya bahwa keluar dari band tersebut. Dan setelah Vince keluar, Motley Crue akhirnya merekrut vokalis baru. Namun orang-orang menganggap jika vokalis baru itu tidak bisa menandingi penampilan dari Vince. Di satu sisi Vince ternyata saat ini sedang tertimpa musibah. Putri kecilnya terkena kanker sehingga harus dirawat di rumah sakit.
maka dari itu Vince pun menghabiskan waktunya untuk menemani anaknya selama dirawat di sana. Ia berusaha memberi semangat pada anaknya supaya bisa segera sembuh dan sehat seperti sebelumnya. Sayangnya putri Vince tidak bisa tertolong lagi, ia pun kehilangan putri satu-satunya dan itu membuatnya merasa sangat sedih. Sementara itu Motley Crue juga menjalani hari yang buruk, banyak penggemar mereka yang menginginkan Vince kembali. Selain itu produser mereka juga mendesak Motley Crue untuk memberikan penampilan terbaik demi menarik minat penggemar lagi. Tidak hanya itu, Tommy diberitakan selingkuh sampai membuat istrinya marah lalu pergi meninggalkannya. Di tempat yang berbeda akhirnya Nicky pun menemui sang produser untuk keluar dari label rekaman itu. Ia merasa tur konser yang sangat panjang dan melelahkan itu mempengaruhi kondisi mental teman-temannya, sehingga membuat segalanya jadi kacau. Oleh karena itu Tom pun membebaskan Nicky untuk berkarya, dan berkata sejujur-jujurnya bahwa ia sebenarnya masih menyukai Vince sebagai vokalis Motley Crue. Hal ini diam-diam membuat Nicky berpikir dan menyetujui pendapat produsernya. Sejak saat itu Nicky berniat untuk memperbaiki hidupnya, ia juga mulai mencari ayahnya yang ternyata sudah meninggal. Melalui adik tirinya ia mengunjungi makam ayahnya. Bahkan sang adik tirinya pun tidak menyangka jika ternyata ia masih memiliki hubungan darah dengan personel band favoritnya yang sangat terkenal itu. Sekarang Nicky berusaha berdamai dengan orang-orang di sekelilingnya, dan orang-orang yang pertama kali ia mintai maaf adalah Tommy. Setelah sekian lama akhirnya ia meminta maaf atas sikapnya saat di pernikahan Tommy, namun sebagai seorang sahabat Tommy pun memaklumi sikap Nicky dan ia pun memaafkannya. Setelah menemui Tommy, Nicky pun menemui Mick yang baru saja melakukan operasi untuk penyakitnya. Sekarang punggungnya terasa lebih baik dari sebelumnya. Kini setelah Tommy, Nicky dan Mick berkumpul, mereka lalu menemui Vince. Mereka turut berduka atas kehilangan yang dialami oleh Vince, dan di saat yang bersamaan Nicky ingin Vince kembali bersama dengan Motley Crue. Teman-teman yang lain pun menyetujui kalimat Nicky, karena mereka bukan hanya kehilangan vokalis namun kehilangan teman terbaik mereka. Sekarang setelah semua personil kumpul Motley Crue kembali berkarya, mereka menggelar konser lagi untuk menghibur para penggemar mereka dengan formasi awal bersama Nicky, Mick, Tommy dan juga Vince. Lalu film ini pun selesai.